Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams. Terima kasih. Sebenarnya kan definisi picky itu adalah dia menolak makanan itu tanpa alasan yang jelas dan menolaknya itu ekstrim yang akhirnya kemudian mempengaruhi pemenuhan asupan dia. Itu yang kita sebut picky eater. Dan picky eater itu bisa ditemukan pada semua usia. Tapi yang terbesar adalah pada usia 3 tahun. Kenapa usia prasekolah? 3, 4, 5, 6 itu paling terbesar kasus picky eater. Kenapa demikian? Karena memang ini ditunjang dengan perubahan tubuhnya dia. Jadi anak ketika memasuki usia 3 tahun, 4, 5, 6 usia sekolah itu, prasekolah dan sekolah, itu kebutuhan gizinya bukan kebutuhan gizi, pertumbuhannya itu melambat. Jadi pertumbuhannya itu melambat, karena pertumbuhannya melambat efeknya adalah kebutuhan gizinya juga sedikit. Itu yang membuat kemudian tubuhnya menyesuaikan, dia tidak perlu makan banyak pada saat itu. Tapi kondisi ini ditambah dengan adanya situasi bermain semakin mempengaruhi dia melupakan makanan. Nah, disinilah sering terlihat kasus picky eater. Padahal sebenarnya di semua kelompok ada, karena definisi picky eater sekali lagi adalah suatu keadaan di mana anak menolak makan secara ekstrim tanpa alasan yang jelas, dan kemudian itu dapat mempengaruhi total asupan dia sehari. Terus kalau misalnya masih umur 1 tahun nih, tapi dia udah pilih-pilih makanan dan cenderung nolak sayur gitu. Misalnya tadi kan udah dijelasin juga caranya untuk menyusupin. Tapi sebenarnya ada tambahan lain nggak sih kalau misalnya vitamin gitu dalam arti atau apa? Di dalam pemberian makanan pada anak, kalau tidak membutuhkan tambahan gizi yang terlalu tinggi, yang itu bisa semuanya dapat dari makanan, maka tidak perlu ada keberadaan makanan yang bentuknya adalah zat kimia. Jadi zat kimia itu bisa suplemen dalam bentuk kapsul, dan sebagainya, tidak dibutuhkan anak ketika anak masih bisa diakali dari makanan, dan anak tidak sedang membutuhkan dalam jumlah yang tinggi. Maksudnya adalah kalau anak habis sakit, kebutuhannya memang sangat tinggi tapi nafsu makannya rendah, maka kondisi ini harus kemudian ditambah dengan suplemen. Tapi kondisi anak yang tidak dalam keadaan sakit, hanya dalam keadaan biasa, dan dia masih bisa memenuhi dari makanan, maka tidak diperlukan tambahan suplemen. Walau bagaimanapun itu adalah zat kimia yang tidak baik di dalam tubuh anak ketika itu diberikan berlebihan atau setiap saat. Nah, cara menyiasatinya adalah cara menyiasati itu adalah tetap harus mempelajari kepada makanan. Kalau dalam waktu lama belum juga terselesaikan kasus ini dan anak sudah cenderung menunjukkan tanda-tanda kekurangan, baru bantuan suplemen dibutuhkan. Oke, berarti